Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah." Subhanallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus wabil kepada akhirul kiram wal muhtaram wal muhtaram al-Ustaz Madinah Ismudai, juga kepada Nanti wal muhtaram PDKM Masjid Al-Hidayah dalam hal ini akhirul kiram al-Ustaz Nurhadi Ismudai, juga yang kiram sesepuh para jamaah, juga Baskono yang kiram Ustaz Mubarak, juga kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersama-sama dalam waktu yang singkat ini menstakdim di rutinitas habis subuh, sholat subuh berjamaah. Mari kita bersama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu senang dan ikhlas menuntut ilmu supaya menjadi jalannya masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh ilmu, maka Allah menggampangkan, mempermudah jalannya masuk surga. Tentu seperti itu. Pada itu kita dihiasi dengan ikhlas supaya ada barokahnya, ada manfaatnya ilmu kita. Kalau kita sudah menuntut ilmu, tentunya buat diri sendiri dan buat yang lain, terutama keluarga, anak, istri. Supaya ilmu bermanfaat gimana? Disertai dengan tawadhu, artinya tirakat. Tirakat artinya adalah ikhlas, senang. Pintar tidak wajib, tapi menuntut ilmu hukumnya wajib. Hadirin rahmat Allah SWT, untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama buka dengan halaman 20 kitab Safinah sebagai dasar ilmu fikih kita, supaya kita mengetahui apa dalam kandungan kitab ini. Tentunya kaitan dengan ibadah, supaya ibadah kita sempurna dan yakin, punya dasar ilmu fikih yang kita harus ketahui. Walaupun apapun yang terjadi, apapun yang kita sampaikan dalam kitab ini sebagai dasar, mudah-mudahan dengan adanya ilmu fikih ini kita ada respon perubahan di antara ibadah. Karena maka dari disampaikan sampai lahir, dari lahir sampai di liang landak, tentunya diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena ilmu tidak ada habis-habisnya.
Maka dari itu setiap pertemuan alhamdulillah sebulan 2 kali ya Pak. Alhamdulillah masih doyan ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya lihat jarang, sering majelis taklim di mana-mana keliling. Awal-awalnya ramai satu. Awal-awalnya lama-lama merotoli gitu. Jadi kalau udah merotoli orang yang nggak mau ngaji, berarti orang sudah menganggap gitu. Padahal kalau orang ngaji, kalau ketemu hukum ini belum seberapa, masih kita dasar, belum sampai Ihya Ulumuddin, Fathul Wahhab, Ignatul Thalibin belum, Fathul Mu'in belum, Fathul Qorib belum, ini lagi dasar. Safinah dasar, sudah munajat belum, Ta'limul Ta'lim akhlak belum. Yang kita harus ketahui fikih, akhlak dan tauhid belum. Nah ini kita tugasnya ya menyampaikan ilmu fikih. Kadang-kadang ada yang menyampaikan ilmu fikih jorok, tapi harus. Kadang-kadang ada pahitnya, ada manisnya, ya. Langsung dibuka halaman 20 ya Mak. Mungkin udah sampai situ. Faslun ai hada faslun. Ini pasal. Cara bahasa hukumnya pasal berapa, ayat berapa, ini sama. Jadi hukum dari kitab kuning ini mengatakan faslun ai hada faslun. Ya. Di sini mengatakan mubtilat tutaya mumi. Dibaca ya Pak halamannya. Saya lihat tengahnya nih, sarahnya ada keterangan yang luar biasa. Mubtilat tutaya mumi salah satu. Jadi ada perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Salah satu 3. Ma'abtolal wudu. Ya, perkara apa yang bisa membatalkan wudu? Oh, di situ nggak ada ya? Oh, ini kita kuningnya ma'abtolal wudu. Yang bisa membatalkan tayamum ya sama juga membatalkan wudu. Kaitannya tayamum cuma gantinya aja. Jadi kalau tayamum pakai debu, ringkes, praktis, ya. Tapi kalau wudu pakai air. Ini tadi bahas. Beda ini. Ringkesannya Safinah, kitab kuning sama kitab Sarah agak beda sedikit tapi sama. Ma'abdolal wudu. Ma'abdolal wudu'ah yang bisa membatalkan wudu juga. Itu membatalkan tayamum. Nih, yang pertama waridatu murtad. Wa tawahumul ma'i, dan adanya air. Intayamama lifaqdi, karena apa? Cara bahasa Jawanya kesepen. Lifaqdi kesepen baru artinya enggak ada langka airnya. Ini ada beberapa faktor yang mengatakan bukan berarti langka karena tidak bisa wudu aja. Ada air tapi nggak bisa wudu. Nah, bahas dari satu persatu yang bisa membatalkan tayamum. Ini harus dibahas Pak. Tayamum harus diketahui dan harus dibahas. Kita ya sudah tayamum atau kita sudah wudu terus murtad Pak. Waridah itu artinya murtad, keluar dari Islam. Nih, Bapak sudah tayamum terus murtad, artinya aku nggak mau jadi Islam lah, mau jadi non Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Protestan, terus langsung batal tayamumnya, wudu juga batal. Makanya kalau seandainya ada orang
non Islam atau Kristen masuk Islam diwajibkan untuk sunat, Pak. Wajib. Sunat hukumnya sunat, tapi menurut fikih hukumnya wajib. Bertentangan dengan fikih mendefinisikan bahwa itu dikatakan sunat. Tapi kalau seandainya nggak disunat, sholatnya tidak sah. Karena di lempit-lempitnya sunat itu ada kotoran. Kalau tidak sah, membawa najis, hukumnya tidak sah. Maka dari itu menurut fikih diwajibkan. Ya. Al-fitratu khamsun. Jadi harus kita dibersihkan, wajib. Kalau menurut hukum, ya, hukum syara sunat, tapi hukum fikih hukumnya wajib. Nah ini karena murtad apa ada? Ya ada. Makanya ini dibahas zaman dulu. Ini membahas kitab fikih itu dari zaman-zamannya zaman bahla namanya. Dulu bahasa bahlanya bener ya? Bahasa Sunda ya? Sedikit-sedikit bisa ya? Belajar. Hadirin rahmat Allah SWT. Zaman daeng cara bahasa Nima. Zaman apa? Ya zaman apa namanya ya? Zaman dulu. Ya zaman dulu. Itu karena dibahas ini murtad, dulu banyak orang yang udah masuk Islam jadi murtad. Contohnya ya. Kenapa jadi murtad? Ini batal tayamumnya, Pak. Sudah tayamum batal, tak praktek. Dulu ada orang udah masuk Islam, begitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra jadi murtad. Karena dilihat dari logika nggak mungkin. Masa semalam kanjeng Nabi Muhammad diisrokan sampai langit 7, sampai Sidratul Muntaha. Subuh-subuh udah ada lagi di sini. Menurut logika tidak mungkin itu bisa jadi murtad. Ini membahas zaman dulu. Kalau sekarang ya ada juga. Makanya dibahas di dalam kitab rumit banget. Dulu sering orang Islam masuk Kristen, terus orang Kristen masuk Islam atau non Islam masuk Islam. Banyak orang Islam non Islam gitu. Dengar kabar gini nggak percaya masuk murtad. Ini zaman dulu. Jadi kalau seandainya bapak atau orang jamaah aja udah tayamum terus murtad, hukumnya satu pertama batal tayamum. Bahkan pun abdul wudu yang bisa membatalkan wudu juga batal. Apa? Kentut, berak, kencing segala macam. Terus nempel kulitnya ke orang lain, perempuan yang sudah balik atau istri. Kalau anak enggak, ponakan enggak, istri atau ya yang bukan muhrimnya itu batal. Sama juga yang bisa membatalkan wudu juga bisa membatalkan tayamum. Yang kedua, watahumul ma'i, dan tidak adanya air. Karena apa? Intayamama lifaqdi, karena nggak ada air sama sekali. Ini di sini nih ada beberapa yang menjelaskan. Praktek. Dulu ini zaman bala namanya. Zaman bala kalau di padang pasir, ini bahasa dulu nih. Itu memang masih jarang air. Waktu lahirnya kanjeng Nabi Ismail juga nggak ada air, kan gitu ya. Sejarahnya begitu kanjeng Nabi lahir, kanjeng Nabi Ismail lahir, dia gerak-gerak kakinya udah jadi keluar airnya. Itu dengan izin Allah. Satu kaul yang mengatakan begitu, ada kaul lainnya yang mengatakan nggak begitu, disuruh begitu juga ada. Lah ini mengatakan jarang air, makanya dibahas harus tayamum. Ini wajib. Karena apa? Sholat tidak boleh ditinggal. Lah ini hadirin, kalau seandainya dikatakan nggak ada air di Indonesia, kayaknya nggak mungkin. Bahkan pembahasan luas. Ini sebagai contoh. Kalau di Indonesia walaupun kemarau tetap masih ada air. Waktu zaman tahun 9 berapa ya?
91 kalau 90. Saya masih di Tasikmalaya, itu kemaraunya sampai 9 bulan ya. Itu katanya dengar dari kamu udah kering banget kalau daerah saya. Tapi kan dari pegunungan. Dan sekarang kan kalau daerah Ampah ya masih air mengalir. Di sini kenapa kok Watawahumi tidak ada air? Maksudnya begini. Ini kalau seandainya kita tayamum terus melihat air, bahwa itu di sekitar air, jarak air, ada air bagian itu, kita udah tayamum. Ini karena batal tayamum ya, udah tayamum. Terus kira-kira jarak 2,5 kilo udah ada air, batal Bapak. Atau udah tayamum kok tahu-taunya hujan gede, batal. Nih bahas satu persatu. Terus kita sudah tayamum, kok tahu di perkiraan di antara 2,5 shot atau 250 meter, sekitar 2,5 kilo. Itu di lingkungan situ ada air, di pasti ada air. Itu kalau saya sudah tayamum, bukunya batal. Nah ini tayamumnya batal. Harus wudu. Lah sekarang sudah tayamum, ya. Ini yang pertama, bahasa pertama. Tahu-taunya lagi sholat hujan. Nah, menurut ya, ini ada beberapa 4 mazhab itu sepakat. Kalau lagi sholat terus hujan gede, ada air artinya batal wudunya. Menurut 4 mazhab batal. Islam mudah, tapi hati-hati, batal Bapak, sholatnya batal. Apalagi gini, ntar kalau seandainya saya lagi sholat ntar hujan, terus Bapak diterusin sholatnya, ya, ini Pak pahami, diterusin sholatnya tetap batal. Karena udah niat, tidak hanya hujan. Ntar kalau aku lagi sholat, HP-nya bunyi seandainya ya, ntar saya batal ya. Kalau HP-nya bunyi, ntar saya batalin, gampang sholat lagi. Begitu bunyi HP-nya, Bapak diterusin sholatnya sampai selesai, batal sholatnya. Ini ngomong sholat. Nah sekarang tayamum. Kalau menurut 4 mazhab hukumnya batal. Tapi ada kaul yang mengatakan dari Ahmad bin Hambal, itu mudah. Ini 4 mazhab gak bisa diambil karena saya udah niat tayamum, terus walaupun hujan, udah sholat terusin aja, boleh saja, tidak batal. Menurut Ahmad bin Hambal mudah. Kita sementara karena kalau saya tayamum lagi itu susah, ngikut sementara ya, ikut Imam Ahmad bin Hambal sangat sah. Nah ini. Nah, yang pertama. Pembahasan yang kedua, seandainya sholat udah 2 rakaat atau sholat habis selesai, udah hujan lagi, hujan. Terus Bapak diterusin, boleh. Bapak habis sepakat, boleh diterusin, tapi ntar kalau sudah ada air, Bapak wudu. Yang mana? Masuk Pak, kita sholat terusin sampai selesai, sah sholatnya. Tapi entar dikudu lagi, yang sholat tadi tayamum pas hujan, begitu ada wudu saya kudu lagi, diganti. Nah itu yang bagus. Jadi tetap sholat selesaikan, habis sholat tadi sholat apa dikudu satu. Jadi karena tayamum ada beberapa faktor. Pertama, tidak ada air. Kedua, seandainya kita sakit, menurut dokter tidak boleh kena air, kita harus ngikutin aturan dokter. Kenapa ngikutin aturan dokter? Yang tahu penyakit, yang bisa ngobatin
Yang tahu seluk-beluknya penyakit adalah dokter. Kalau dokter sudah mengatakan ini jangan kena air, gitu. Nah, daripada kalau kena air berbahaya, penyakitnya itu bisa menular, menjalar, terus jadi parah. Itu lebih baik tayamum. Nih yang pertama. Yang kedua, tayamum karena tayamum masa dingin. Bapak habis habis kerja sama istrinya malam-malam. Maksud Pak, nggak usah jelas banget. Ini emang jorok. Bapak lagi habis main sama ibunya. Tahu-taunya dingin banget. Di daerah sini nggak dingin, di daerah Magelang dingin. Waktu aku di Tegalrejo aku barunya dingin banget. Magelang, Tegalrejo dingin banget. Saya pernah di sana berapa tahun? 2 tahun. Dingin banget Tegalrejo. Itu kalau daerah sini nggak dingin, kalau soal dingin, begitu dingin nggak berani kena air. Kalau aku kena air kok jadi penyakit, artinya ya nggak mendingin, nggak dulin kersa. Tapi kalau soal dingin nggak berani kena air, kira-kira bahaya, terus pilek, terus menggigit, mendingan tayamum. Nih, dingin Pak, masa dingin boleh tayamum. 1, nggak ada air, ya kan? Kedua, penyakit, ya kan? Karena sama dokter nggak boleh kena air. Yang ketiga, masa dingin banget, nggak berani pakai air. Bahkan pun nggak mandi junub, tayamum Pak. Jadi dingin banget, nggak berani mandi junub. Daripada tidak sholat, mendingan tayamum untuk junub. Ini bahasanya nih. Lah begitu mau mandi gak berani, junubnya tayamum. Niatnya sama, prakteknya juga sama, gak beda jauh. Cuma ada arti niat. Kalau kita niat junub tayamumnya dalam hati, itu kalau seandainya sudah gak wudu, gak tayamum lagi wudu, udah sah. Cukup 1 kali. Nih, Bapak junub, tayamumnya junub. Terus wudu, apakah tayamum 2 kali enggak? Kalau sudah tayamum buat junub, ya sah buat wudu, cukup. Nih Pak, paham? Ya, itu ada pembahasan yang seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak dingin gak berani junub, ya harus tayamum. Terus selanjutnya seandainya Bapak diimpus, terus seandainya Bapak junub, terus keadaan badannya itu ada yang luka, tidak boleh diairi atau dibalut atau habis operasi. Ini ya saja. Ini harus penting nih, harus diketahui. Bapak habis operasi atau ibu habis operasi perutnya dibalut, itu habis melakukan intim, ya. Itu yang harus dibasahi, ya yang waras-waras saja. Yang kira-kira berbahaya dibalut atau yang luka tidak boleh dibasahi. Diimpus, contohnya diimpus. Nah, aku mandi junub atau wudu atau tayamum. Yang kena impus ini nggak kena air nggak apa-apa. Nih nggak kena air nggak apa-apa. Wah, hati. Diimpus tapi Bapak tetap tayamum. Apakah sah? Oh, aku seandainya harus mandi pakai air tapi nggak boleh kena airnya, ada lukanya atau impusnya. Bapak boleh dilakukan mandi cukup yang yang sehat-sehat saja. Ya kalau yang penyakit atau yang luka atau yang baru nggak usah kena air. Tapi syaratnya mandi lalu karena semua harus disertai dengan tayamum. Ini mah Bapak dioperasi atau ini terus mandi junub. Ngomong jorok ya Pak ini ya Pak. Tapi harus ini. Ya memang semua melakukan begitu kan. Itu adalah zuyina lin nasi syahwat.
manusia dihiasi dengan syarat linasi itu. Wanisai perempuan, ya pasti. Kalau manusia nggak senang sama perempuan berarti nggak normal. Menurut Allah normal manusia adalah punya keinginan nafsu kepada perempuan. Makanya pasti. Kalau enggak ya berarti bertahan. Biksu enggak nikah ya silakan. Berarti kuat. Oh kiai enggak nikah, bitter berarti enggak kuat. Tapi jarang kiai enggak nikah, malah justru kadang-kadang istrinya dua. Ustaz Madinah lagi satu ya. Satu aja satu. Cara Pak Ustaz Madinah satu aja enggak habis. Mami. Pasti melakukan seperti itu karena zuyyina lin-nasi hubbusyahwati minan nisa. Ya, senang perempuan pasti normal. Lah itu kalau seandainya bapak mandi junub, keadaan seluruh tubuh masih ada yang luka atau dibarut atau diperban atau nggak boleh kena air atau habis operasi atau diimpus, bapak tetap mandi junub. Tapi yang ini yang luka ini nggak kena nggak apa-apa. Kan harus takmimul badani, harus merata badannya dengan air, bilma'i dengan air. Iya boleh. Tapi kalau keadaan Islam itu mudah. Tapi dengan syarat supaya sempurna sholatnya, yang tadinya nggak kena wudhu, nggak kena air karena luka bahaya, harus disertai dengan tayamum. Itu kalau mandi. Karena ada lukanya, kena darah atau habis head atau lipas atau milada. Nah, itu satu sisi. Itu bapak kalau nggak kena semua harus karena tayamum nggak harus kena semuanya, cuma tapi syarat. Dan niatnya gimana? Ya nawaitu tayamum malis dibahis sholati fardi lillahi ta'ala. Istibaqi sholatil fardi lillahi ta'ala. Tayamum cukup untuk satu fardu. Sekarang isya maghrib tayamum, buat sholat isya nggak boleh. Syaratnya harus sudah masuk waktu. Belum masuk waktu tayamum nggak boleh. Sekarang sholat maghrib terus sholat isya nggak boleh. Dan sholat maghrib terus sholat sunat banyak banget nggak apa-apa. Yang penting bukan fardu. Hadirin dalam Allah SWT. Mama, ya bapak nggak kira-kira lukanya mandi junub itu nggak kena semua. Seandainya saya ganti dengan tayamum boleh. Aku nggak mandi junub nggak pakai air. Yang pertama nggak ada air, kedua dingin nggak berani pakai air, yang ketiga luka udah tayamum aja. Itu dan penggantinya buat paham Pak? Ini yang dikatakan watawahumi Isya. Oh ribet amat sih saat Islam udah. Seandainya nggak mau mandi ya udah tayamum saja. Karena zaman Rasulullah SAW ya itu ada suatu muhajirin yang habis junub tapi mau perang. Nah dia nggak sholat karena belum junub. Nggak jamaah di masjid karena junub. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa nggak sholat jamaah? Saya keadaan junub, nggak ada air. Pertama, jangan seperti itu. Tetap kita sholat, walaupun nggak ada air, walaupun belum junub karena nggak berani kena air, ataupun ada air tapi berbahaya, atau di penjara itu, di dalam penjara kan nggak ada air. Atau ada air tapi airnya dikurung nggak boleh dipakai. Kalau dipakai tembak seandainya, ya udah tayamum kan udah. Nah itu mendingan tayamum. Maka Nabi dikasih tahu mendingan tayamum buat melaksanakan sholat. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan walaupun keadaan tayamum. Kalau sudah niat tayamum untuk junub, wudunya pun sudah sah. Tayamum wudunya sudah sah, cukup satu kali. Gak mau tayamum lagi. Tadi tayamum buat junub. Sekarang tayamum buat wudu. Enggak, cukup satu kali. Mudah enggak?
Mudah kan? Kalau tahu ilmunya mudah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan, kalau meninggalkan dosanya besar, maka dari itu dilakukan dengan tayamum. Walaupun ini tidak pernah dilakukan, tapi harus dilakukan. Seperti itu. Mama, kira-kira kayak disampaikan ada pertanyaan nggak Pak? Kira-kira bab termasuk yang bisa membatalkan tayamum dan gara-garanya tayamum. Syarat ya fardunya ada semua. Nah tayamum harus pakai debu. Ada tanah dihancurin terus dikasih debu teplok-teplok. 2 penampan atau 2 tempat, jangan satu tayamum buat tayamum lagi. Nah itu tidak boleh kecampur dengan dakikun, artinya tepung atau garam atau debu yang lain atau apa ya? Ya sebangsa kayak tepung-tepung itu harus tepung, harus dari debu dari tanah. Di tembok kira-kira ada tanah, kira-kira di tembok aja kan di rumah sakit kan atau di jalan boleh di tembok. Oh nggak ada debu kan? Ya udah dihukumi debu aja, udah. Yang penting bisa melaksanakan sholat, karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Mengenai tayamum tadi, misalkan kita tayamum kebetulan untuk sholat maghrib, nah karena tayamum ada sesuatu lah yang tidak diperbolehkan. Ya. Lalu kita tayamum untuk sholat maghrib, nah untuk sholat maghrib kita lanjut terus sampai ini ngaji baca Al-Quran terus kebetulan sampai kebetulan ada Isya. Nah sampai ada Isya. Nah pertanyaannya, begitu ada Isya, apakah kita tayamum lagi atau enggak ya? Ya. Ini pertanyaan. Ini kan jadi urutan ibadah itu langsung terus enggak ada putus. Ya. Jadi kalau menurut ilmu fikih tayamum cukup 1 fardu, itu fardu. Kalau seandainya bacaan Al-Quran, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat syukur wudu, sholat sunat intidor, menunggu Isya, terus sholat yang lain sampai batas Isya habis. Nah kalau saya sholat terus sholat sunat, baca Quran segala macam, terus tahlil, tawasul segala macam, baca apapun, itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh sholat maghrib tayamum, terus sholat Isya nggak tayamum lagi, itu nggak boleh. Kalau sudah masuk Isya berarti habis tayamumnya. Nah kalau mau seandainya sholat Isya itu harus tayamum lagi. Kalau mau sholat Isya, kalau belum sholat Isya ya masih boleh baca Quran sampai jam 12 malam. Dari maghrib dan jam 12 malam kan sholat Isya masih boleh ya, karena waktunya panjang. Baca Quran sampai jam 12 malam aja boleh. Nah kalau ntar mau sholat Isya baru tayamum lagi. Kalau udah 2 fardu hukumnya udah habis. Jadi harus tayamum lagi. Kalau baca apapun sampai silakan. Baca Quran sampai khatam enggak apa-apa. Yang penting waktunya, kalau waktunya mau sholat fardu yang lain berikutnya harus tayamum lagi. Insyaallah. Itu ya Pak. Monggo ditanyakan supaya ini walaupun pembahasannya 1 bab sedikit, cuman 2, cuman 3 ya. Murtad, terus wataumi adanya air, itu atau kesepen banyu, ya itu seperti itu. Ya. Oh tahunya lagi sholat kok tadi ada air di sebelah sana, ada. Batal sholatnya Pak. Kalau masih jarak 2,5 km. Ini karena asli nggak ada air. Tapi ada air harus tayamum. Ya seperti itu kalau ada penyakit. Ada air, ya di rumah kita ada air, tapi nggak boleh pakai air, ya itu ibaratnya kayak penyakit, habis operasi atau diinfus atau nggak boleh kena air karena luka. Nah, itu ya harus tayamum. Ada air juga nggak luka, tapi dingin banget nih, berbahaya kalau kena air mandinya atau wudunya, ya tayamum. Kalau pakai air hangat gimana Pak? Air hangat, nah, pokoknya harus tanyakan Pak. Mumpung ini adalah pembahasan fikih. Kalau air hangat
Kalau di kitab fikih itu boleh. Ya, kecuali air yang panas habis direbus terus mendidih. Dikarenakan air panas itu bahaya buat wudu kena muka, kira-kira mukanya kena air panas luka, itu yang tidak boleh. Nggak boleh. Kalau airnya masih anget-anget kepanasan atau panas sedikit atau direbus dengan anget yang kita sakit kan, boleh saja. Yang nggak boleh itu kira-kira airnya panas banget membahayakan tubuh, itu yang nggak boleh. Insyaallah ya. Jadi kalau air panasnya standar buat mandi kita karena sakit, wah mandi junub pakai air hangat boleh. Itu Tidak tayamum ya Pak? tanya. Tidak tayamum Pak? Bisa wudu Pak? Iya, wudu air hangat ya. Terus mandi air hangat habis junub. Ya. Itu boleh saja. Yang nggak boleh itu airnya panas banget. Kira-kira wudu membahayakan, itu nggak boleh. Direbus sampai panas banget. Nah zaman dulu kan zamannya dingin. Kalau sakit rumah kan digodohin air ya. Ya kan dimandiin air panas. Ya sekarang di rumah sakit ada air yang shower panas ya, di rumah udah pada canggih-canggih, boleh-boleh saja Pak. Yang penting jangan membahayakan. Kalau kira-kira air yang panas membahayakan, hukumnya tidak boleh menurut fikih. Boleh ya Pak? Wudu, mandi junub boleh. Ya. Itu air yang udah direbus apa air yang Panas. hangat? Ya. Air yang direbus atau air yang hangat kena matahari sama saja. Direbus Pak, aku dingin banget supaya hangat, terus dicampur air dingin. Intinya hangat. Walaupun direbus atau kena matahari panas banget, tapi kira-kira nggak membahayakan, hukumnya boleh. Walaupun itu direbus. Yang penting itu air jangan musta'mal, kecepatan buat wudu terus direbus, sama juga musta'mal. Airnya biasa dari ngambil biasa. Kecepatan buat nyuci kangkung, cobain kangkung terus direbus boleh. Kalau kangkung itu bersih suci. Yang tidak boleh musta'mal itu habis buat wudu atau mandi kecepretan, kejatuhan air yang buat mandi junub atau kejatuhan air yang buat wudu itu namanya musta'mal. Kalau itu barang dimasukin ini atau dimasukin ini bersih terus buat wudu, atau tangannya dikumpul tapi nggak wudu, apa pokoknya lah tangannya bersih. Habis makan nih seandainya nih, habis makan atau habis megang makanan biar kita bersih, cubin air. Lah airnya terus wudu boleh. Atau masukin tangan boleh. Ya nggak boleh. Ini kalau wudu kecepetan atau habis wudu dimasukin, itu yang nggak boleh. Atau najis dimasukin nggak boleh. Ataupun bangkai dimasukin nggak boleh. Yang penting airnya bersih. Oh bukan berarti yang penting suci, syukur bersih dan suci. Kalau cuman bersih, nggak mesti kadang-kadang air budak kan nggak bersih. Tapi suci boleh. Air bersih tapi seandainya air bersih tapi nggak suci, nggak boleh. Contohnya sprit, air kelapa nggak boleh. Bersih tapi nggak suci. Mendingan air kali budak nggak bersih tapi suci benar-benar. Banjir boleh wudu di kali budak tapi suci. Atau empangnya biru hijau boleh. Daripada air bersih, sprit kan bersih, atau Coca-Cola atau air kelapa nggak boleh Pak. Bersih tapi nggak suci. Mendingan nggak bersih tapi suci. Contohnya dari kali air empang yang lebih dari 20 bulan kolam. Ya Pak, mandi pun seandainya lihat banget nggak mau wudu, aku mandi junub ya. Mandi junub nih, mandi junub yang namanya itu selain atasil akbar li junubi, masuk ke empang, udah di situ. Pokoknya itu didendenin, yang kira-kira kalau kelihatan dari lahir luar kelihatan harus dibasahi. Terus nggak megang aurat, nggak megang apa, udah yakin langsung keluar. Terus sholat sama, nggak mau wudu lagi. Ya dimaksud ini harus wudu lagi kan kalau bapak kalau mandi digosok-gosok tangannya kan. Kalau gosoknya pakai punggung nggak batal. Udah niat junub terus sholat sama, nggak wudu lagi. Asal jangan megang
Titit, tahu titit? Yang megang apa itulah, dubur atau kubul. Cara bahasanya silit atau titit ya kalau ya. Biar jelas lah, jorok tapi jelas. Tidak kok kubul dubur apa? Emang tahu? Bahasa Arab kubul dan dubur nggak tahu kan? Lah kubul yaitu ya titit, dubur yaitu kubul dan dubur. Kubul titit, dubur silit maksudnya itulah maksudnya. Yang keluar dari kotoran. Hadirin rahmati Allah SWT. Paham Pak? Pertanyaan seperti itu pokoknya tolong supaya kita yakin ya ibadahnya kita sempurna, tahu ilmunya. Kalau kita ibadah nggak tahu ilmunya, ya ditolak Pak. Kita nggak tahu ilmunya, wah itu menurut hukum ditolak. Artinya nggak diterima, ya sah tapi nggak diterima pahalanya karena nggak tahu ilmunya. Nah kalau udah tahu ilmunya, udah pasti sempurna. Insya Allah. Gitu Pak. Jam 6 ada pertanyaan lagi nggak ini? Cukup ya. Takut ini mau munculnya matahari masih buat isyraq, ya. Itu pahalanya luar biasa. Cara Pak Ustadz Madinah. Barang siapa melaksanakan sholat isyraq, ya, sholat fajar, itu pahalanya seperti isinya dunia. Isinya dunia, ya kan, pahalanya seperti isinya dunia. Hadirin dirahmati Allah SWT, inilah pembahasan kitab fikih walaupun jorok tapi harus diketahui. Karena bab perempuan, bab laki-laki ya seperti itu supaya kita ibadahnya sempurna. Diakhiri dengan baca sholawat. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan sholat kita bisa melengkap kita, ya, bisa dikabulkan doa kita dengan antara kita baca sholawat. Diperbanyak baca sholawat, mudah-mudahan hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal solehnya, dan mudah-mudahan dengan sholawat ini bisa menggampangkan segala-galanya, amin, dan juga bisa menggampangkan masuknya surga, amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Ali salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan amal kita, hidup kita senantiasa dan mudah-mudahan Allah Ta'ala diterima menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan punya ilmu yang bermanfaat, punya keluarga yang tentrem istiqomah, cita-citanya anak diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak kita, cucu kita yang senantiasa diberikan soleh dan soleh, amin. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan hidup kita dijauhkan dari segala malapetaka, segala musibah, dan mudah-mudahan dilancarkan usahanya, amin. Diberkahkan usahanya, diberikan rezekinya untuk pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa hidupnya diberikan keberkahan, amin Allahumma amin. As'aluka al-ijabah wal barakah ilahi anta maqsudi wa taqwa fi awtini antina Muhammad wa bi qurbi wa bi nasabika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syahidina wa syahidina fatina Allahumma
inna a'udzubika bi kalimatillahi tammati min awil absori wa min da'il akbari min nafsi wa dami wa lam judubi wal muluki wal ghidami subhanaka qadu amrun ayyakuna lahu wa yakun Allahu akbar bi rahmatihi ya rabbal alamin as'aluka al-ijab wa baraka ya Allah antu salima antu hafidu antu quwwata antu syafa antu barakah antu karamah antu sa'adat salama itini wa dunya wal akhirah bisiril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan pembahasan pada kesempatannya ini pagi ya ilmunya berkah bermanfaat amin berguna bagi kita, bagi keluarga, bagi orang lain, pusat dan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.